Halo guys, jadi balik lagi bersama kita Mate di episode terbaru sambil ngopi nyantai. Di sini aku Rai bersama Aku Ninda. Kali ini kita mau bincang bareng sama Kak Ais. Halo Kak Ais. Halo. Mungkin boleh perkenalan diri dulu Kak, kesibukannya apa gitu. Oke, halo semuanya. Pertama nama aku tuh Ais. Jadi kalau sekarang tuh sibuknya lagi buka usaha aksesoris, terus juga sambil kuliahnya di dua kampus, lagi kuliah di UIN sama di UB gitu. Wow, kalau di UIN ngambil apa tuh Kak? Kalau di UIN ngambilnya matematika. Kalau di UB ngambilnya bahasa Inggris, sastra Inggris. Keren banget. Oh, berarti nanti double degree gitu ya? Iya, benar. Tuh aku penasaran nih, kakaknya kan tadi bilang buka usaha ya, Iya. terus sambil kuliah di UB sama UIN. Itu tuh cara ngatur waktunya gimana ya Kak? Kok bisa ya? Dijalanin aja sih sebenarnya. Jadi tuh manage waktunya lagi sih, balik lagi ke manage waktu sih sebenarnya. Jadi habis kuliah dijadwalin ngerjain tugas dulu, terus baru balik lagi ngurusin usahanya gitu. Oke, keren juga ya. Keren banget. Kalau misal sehari-hari nih Kak, buat usahanya tuh gimana itu? Ngelola usahanya. Kalau kelola usaha sebenarnya karena skalanya masih skala kecil sih ya, jatuhnya UMKM sih sebenarnya. Jadi kelolanya masih kelola biasa seperti usaha kecil biasa. Tapi kebetulan sekarang itu karena usahanya tuh makin berkembang, jadi sekarang tuh udah pakai tim gitu. Jadi udah ada yang produksi, ada yang ngatur di lapangan juga. Jadi aku tinggal pantau aja gitu. Alhamdulillah ya, berarti udah gede banget ya Kak. Perjuangannya emang gak main-main kayaknya. Terus kalau boleh tahu nih Kak, kan aku banyak juga ya ngeliat usaha manik-manik itu kayak beads, gelang, kalung. Nah itu nih yang ngebedain usaha kakak mungkin sama yang lainnya tuh di mana ya Kak? Apakah kakak punya personal branding sendiri buat menarik perhatian pembeli? Iya bener, jadi aku tuh sebenarnya sampai melabeli usaha, nggak cuma aku tapi mungkin hampir orang-orang yang hampir aku layani itu hampir 3.000 orang di Kota Malang. Itu melabeli usaha aku sendiri ini namanya Manis Menawan, itu dengan workshop gratis pertama. Jadi aku tuh punya kegiatan di mana teman-teman tuh bisa ikut secara gratis gitu buat bikin aksesoris. Syaratnya tuh sebenarnya cuma karena kita tuh kerja sama banyak instansi. Jadi kita biasanya dapat timbal balik gitu sama kafe, sama kampus gitu-gitu. Jadi kita tuh pentolannya tuh ada di kegiatan gratis itu tadi. Jadi datang bikin tapi pulang nggak lupa beli juga produk kita gitu. Berarti emang kesan pertamanya dari workshop gratis ini ya Kak? Wah, keren juga ya metodenya. Kalau boleh tahu tuh udah mulai kapan Kak kayak gitu tuh? Jadi tuh sebenarnya aku cerita dikit nih ya. Oke, boleh. Usahanya tuh udah hampir 1,5 tahun yang lalu. Nah jadi itu dari awal tahun 2023. Tapi kalau 5 bulan pertama tuh nggak ada sama sekali pelanggannya. Katanya kan kalau ada yang jual pasti ada yang beli gitu ya. Kok aku enggak? Mohon maaf ini nggak ada yang beli 5 bulan. Jadi ya udah deh, ini kayaknya kudunya dihabisin aja deh, nggak mau jualan ini lagi gitu. Gimana nih caranya ngabisin manik-manik ini jangan sampai kebuang. Jadi ya udahlah bikin workshop gratis loh. Tapi dari situ kok jadinya untungnya tuh berkali-kali lipat dari workshop itu. Jadi kasih gratis pertama tuh dulu tuh aksesorisnya gak sebanyak sekarang, jadi cuma gelang, cincin gitu-gitu doang. Jadi gratisannya juga itu aja gitu. Tapi kok ternyata rame gitu. Oh ya udah jadiin aja ini pentolan kegiatan. Workshop itu rame iya, banget abis ya, itu sampai pernah satu harinya ngelainin 150 orang. Satu hari. Gurudukan. Itu grup. Jadi tuh antriannya bener-bener sampai ke jalan. Bener-bener sampai ke jalan raya, bener-bener. Oh gila dong. Tapi itu aku penasaran, kafe di mana itu workshop itu? Di Malang, di salah satu kampus di Malang. di kampus. Iya, jadi itu di dalam kampusnya ada kafe gitu. Terus jadi sampai bener-bener ke jalan tuh orang-orang sampai bingung, jadinya yang bingung juga jadi ikut antri gitu, pengen ngerasain. Iya bener. Antri. Jadi sebenarnya jadi dari situ wah bener nih kayaknya pilihan kita buat ngelanjutin nih. Jadi ya udah terus dari situ mulai ngembangin belajar soal manik-manik itu ternyata ada tingkatannya, ada yang biasa, terus ada yang premium, ada yang luxury, ada yang fancy, semuanya tuh
beda-beda, terus mulai pelajarin, mulai ditekuni, mulai belajar soal benang, gunting gitu-gitu. Terus kayak ngedesain manik-manik yang bagus, dan ya mulai dari yang bagus sampai yang biasa aja gitu tuh. Jadi dipelajarin gitu. Oke, wah jadi perjuangan banget ya. Nah, dari sampai bingung ini Ternyata ngabisin stok aja tiba-tiba, kan. Iya, bener-bener. Tiba-tiba duar. Berarti sampai sekarang ya kak? Sampai sekarang masih ada. Jadi udah 1 tahun sih menjalani yang free workshop itu udah 1 tahun. Gitu tahun berarti. Terus ini kan kakak udah mulai ngelihat lah peluang dari usaha manik-manik Iya. ini ya. Nah itu cara untuk mempertahankannya mungkin ya, biar aduh jangan sampai Iya, jangan sampai hilang gitu. hilang gitu loh. Itu gimana kak strateginya mungkin bisa diceritakan? Kalau strategi kita tuh pendekatan langsung sama customernya. Jadi customer itu nggak cuma jadi customer tapi jadi bestie-nya kita juga gitu. Jadi jangan lupa datang lagi ya. Jadi tuh kayak benar-benar diajak ngobrol kayak kita tuh banget nih gitu. kita bestie banget. Kita bestie forever gitu pokoknya. Jadi tuh kayak gitu biasanya. Nah, kita tuh satu yang kayak gitu. Terus yang kedua, kita tuh ngembangin tadi balik lagi sih mengembangin tadi produk sama manik-maniknya. Jadi tuh ditingkatin itu kualitasnya. Jadi meskipun yang mereka dapat itu gratis, tetap aja dapatnya tuh yang bagus, nggak kalah sama yang dijual di pasaran gitu. Kalau kalian misalnya biasanya beli di pasaran tuh harga 15.000, kalian bisa dapat di sini tuh gratis gitu. Oh iya sih, kualitas Gitu. juga penting. Kualitas ya. juga penting. Jadi yang setelah mereka membuat sendiri, mereka lihat oh ternyata buat sendiri bagus, nggak mungkin dong yang mereka jual nggak bagus. Mereka bakal jadinya membeli. Jadi kita nggak bakal kehilangan itu sih. Jadi tadi itu pendekatan ke customer tuh penting banget ternyata. Jadi ketika mereka mengenal kita tuh kayak kak kita ada workshop lagi nih, nggak mau ikut gitu. Jadi kayak bestie banget. Jadi kita chatin gitu-gitu satu-satu tuh kita chatin. Gitu ya. Jadi itu mereka juga nanya, kak nggak ada lagi. Loh bukan lagi kita yang mencari mereka ujung-ujungnya, tapi mereka yang nyari kita. Berarti benefit dari produk kakak nih bukan cuma barang aja ya kak, dari kualitas bagus, Iya. terus pelayanan juga oke. Wah bisa banget beli. Beli. Lucu-lucu banget. Ini tuh yang Iya, jatuhnya ini yang ini tuh mana yang nih, Kak? gratis. Oh ini Dia iya? gratis kayak gini. Sumpah gratis ini yang gratis. Tapi lucu Bikinnya banget. dari bahan yang gratis. Kapan lagi kak aku coba kak? Itu tuh ada setiap Kepo minggu, setiap sebulan itu bisa 4 sampai 8 kali gratis. Jadi bayangin 8 kali bisa dapat 8 produk gitu. Gila. 8 kali. Iya, jadi boleh berulang-ulang ikut sampai kalian tuh ngerasa udah bosen. Tapi nggak ada yang bosen. Sampai hari ini tuh aku sampai hafal. Iya ada kak ini datang. Iya ada kak ini sampai hafal namanya. Sampai kenal. Iya, sampai kenal, sampai follow-followan IG pribadi udah. Jadi ya, ini tuh yang gratis, yang Worth kayak it gini. banget sih. Worth it Sumpah worth it banget sumpah. sih. Coba lihat nih, ada yang mau lihat nih, kameranya mana lihat kan? Iya. Lucu-lucu Yang kayak gini banget. tuh gratis sih, kayak gini nih. Bahkan tuh nggak cuma cewek yang ikut. Jadi tuh pernah datang cowok berlima itu mau bikinin ceweknya. Bener mau bikinin ceweknya kayak kode keras. Bagaimana ya? Saya aja belum ini digituin gitu. Kenapa pelanggan saya udah gitu. Jadi tuh datang berlima cowok-cowok terus bikinnya gini, kak kita tuh mau bikinin ceweknya kita, boleh gitu. Tapi lucu banget sih. Iya, jadi salah satu healing buat orang-orang juga sebenarnya. Tapi senang juga nggak sih kak kayak bisa ngebantu orang-orang? Bener. Jadi tuh aku pernah private juga kan aku ambil ya. Jadi tuh ada salah satu anak yang dari dulu tuh nggak tahu kenapa kata ibunya tuh ada gangguan mental mungkin ya. Jadi itu dia suka tantrum. Dan ibunya tuh ngerasa kayaknya ini salah satunya boleh nih gitu. Awal-awal belajar itu dia sangat-sangat tantrum. Jadi ngerasa kayak kok susah sih gitu. Jadi tuh ngerasanya kayak ini tuh nggak cocok gitu buat dia. Tapi lama-lama aku bilang, tapi kamu coba nikmatin deh. Kamu diem aja, kamu gak usah pedulin orang lain. Kamu fokus aja sama yang di depan kamu. Terus lama-lama tuh dia sampai sekarang itu setiap dia ngerasa nggak enak hati, dia jadinya ngemanik-manik gitu. Bikin, iya. Jadi itu jadi salah satu, aku di situ merasa tersentuh ternyata usaha itu tuh nggak cuma soal jual beli, tapi juga membantu orang lain gitu. Jadi jalan orang lain buat healing juga gitu sih. Berarti ya sebagai sarana doang ekspresi juga. Bener. Terus kalau boleh tahu dari usaha kakak ini seberapa penting sih kak personal branding menurut kakak sebagai seorang wirausahawan yang udah 1,5 tahun berjalan ini? Penting banget sih sebenarnya. Jadi tuh apa ya?
Kalau aku tuh sebenarnya lebih fokus ke skill, jadinya aku nggak cuma memendam skill aku itu buat diri kita sendiri, tapi kita juga berbagi. Jadi menurut aku tuh itu udah jadi apa ya bilangnya, kayak personal branding itu penting. Jadi ketika kita dilihat sama orang, terus oh skill kakaknya bagus, gak mungkin dong nggak mau ngajarin kita gini-gini. Jadi mereka juga percaya gitu sama usahanya kita, gitu. Itu satu. Terus apa ya, afirmasi positifnya sih dibagiin ke orang, itu yang paling penting. Jadi tuh kalau misalnya dari personalnya kita aja udah positif, terus kita datang ke depan orang tuh rasanya kayak ih kok happy ya gitu, nular. Biasanya gitu ya, kadang tuh kalau ngeliat orang bad mood, kita juga kayaknya bad mood juga gitu. Kenapa sih kok dia bad mood gitu. Jadi ikut kepikiran dan ikut overthinking gitu. Tapi jadinya setiap kita ketemu customer, kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin dulu ketika ada customer yang salah kita marah, tapi sekarang ketika ada customer yang salah kita udah memperbaiki hal itu dengan cara, Kak mohon maaf ini tuh seperti ini. Jadinya sekarang kita udah mulai memperbaiki juga. Jadi personal branding itu bagus banget sih. Jadi oh ternyata kakaknya nggak marah ya kalau kita salah, malah diingetin gitu. Jadi personal dari penjual itu aduh pokoknya penting banget sih. Jadi kalau penjual aja udah cuek, kayak gimana? Ya gimana customer, iya bener gitu. Jadi personal branding tuh penting banget sih buat kita pelajarin gitu. Jadi aku juga belajar terus untuk meningkatkan diri aku sendiri gitu. Karena untuk supaya karyawannya baik, atasannya juga harus baik gitu. Jadi sebagai atasan juga di dalam usahaku, personalku juga harus baik supaya itu nular ke karyawan. Nanti karyawannya yang ketika di lapangan dia juga menularkan hal-hal baik itu ke customernya gitu. Berarti ya harus dari atasnya dulu ya. Benar. Biar yang bawahnya tuh ngikut semua. Benar gitu. Oke. Mungkin dari Dinda ada pertanyaan lagi nih? Mungkin kalau apa ya, struggle kakak nih dari awal sampai sekarang itu apa tuh? Nah iya tuh Struggle-nya Struggle ya. pasti banyak banget ya. Karena ini sih manik-manik tuh udah sangat banyak banget ya. Bahkan tuh kalau lihat kanan kiri rasanya penjual tuh juga ada gitu loh pasti. Bahkan temanku di kelas sendiri tuh juga penjual manik-manik gitu. Jadi saingannya tuh udah bukan orang-orang luar sebenarnya ya, tetangga sendiri gitu. Jadi itu sih sebenarnya struggle-nya seperti situ. Sehingga harus memutar otak apa ya yang bikin kita tuh beda. Produknya sama sebenarnya, kayak misalnya gelang, tapi apa ya yang bikin beda? Oh ternyata mungkin kualitas manik-maniknya, atau mungkin kalau mereka bikinnya yang versinya hitam putih kita bikinnya versi girly-girlynya gitu. Jadi sebenarnya struggle-nya sempat sampai hari ini sih sebenarnya itu tuh masih jadi pertanyaan untuk meningkatkan terus gitu, yang kayak gitu. Karena lumayan susah sih sebenarnya nyari desain itu kan. Kalau misalnya nyontoh punya orang lain jadinya kopas, tapi mikirin desain juga nggak sebentar gitu. Jadi itu sih mungkin struggle paling gedenya di situ. Berarti berhadapan sama penjual-penjual lain. Bener, ya, itu tuh jadi paling gede. Buat ini harus gimana lagi? Bener. Karena produk kan kalau diulang-ulang terus, aduh aku udah punya, nggak usah beli deh gitu. Jadi nggak terjual dong produknya, sehingga harus terus di upgrade, beda lagi setiap minggunya gitu. Oke, terus untuk aku mau tanya deh Kak, buat 1,5 tahun ini, kalau aku dulu juga pernah jualan, bedanya jualan baju gitu, baju second, thrift gitu. Nah, ada masa tuh kayak lagi gak ada yang beli, kok sepi gitu loh, karena ya saingan makin banyak. Nah kakaknya pernah nggak ada di masa ya stuck gitu loh, berpikiran kayak kok aku stuck gitu loh, kok aku gak bisa ningkatin penjualanku gitu. Itu tuh gimana cara ngatasinnya, mungkin biar bangkit lagi, biar semangat lagi, itu gimana tuh Kak? Kalau aku waktu itu sempet sih, jadi setelah rame-rame free workshop terus turun banget dari 100-100an, terus pesertanya tiba-tiba cuma jadi 50, 13, 30 gitu, kok sedikit ya lama-lama gitu. Sedangkan ada karyawan yang harus digaji dari situ, ada manik-manik yang harus direfill gitu-gitu kan.
pada akhirnya melebarkan sayap juga sampai keluar Malang gitu sih. Aku pakai jalan itu. Jadi aku mulai merambah ke Surabaya, ke Kediri, Blitar, Mojokerto, semuanya aku deketin pokoknya. Aku cariin kafe-kafenya di sana. Kak mau nggak aku datengin gini kerjasama gitu. Jadi nggak cuma nunggu orang yang datengin kita, tapi kita juga harus datengin orang. Jadi nggak karena udah tinggi, jadi harus nunggu orang dateng gitu. Jadi kita aja yang datengin orang, kenapa enggak gitu. Berarti emang lu tuh capek banget dong Kak, harus Iya benar, jadi harus survei dulu, benar-benar survei. Jadi itu seharian naik kereta ke sana, terus sampai sana tuh jadi istilahnya bakar duit dulu gitu, bakar duit dulu buat nyari semua. Oh kok kecil ya kafenya, nggak bisa nih, nanti kalau misalnya rame gimana, kalau misalnya mau bludak segala macam. Tapi abis itu setelah dari situ mulai melebarkan sayap, sampai hari ini belum pernah lagi ngerasain gak ada yang beli sama sekali gitu. Pasti setiap harinya udah ada yang nanya, Kak katalognya ada yang baru nggak? Kak katalognya udah update belum? Gitu-gitu. Shopee-nya juga jalan terus, TikTok Shop juga jalan terus gitu. Jadi nggak pernah berhenti gitu. keren juga ya, maksudnya Bang kita tuh berarti cepet ya Kak, maksudnya kayak nggak mau lama-lama di situasi yang kayak Iya, harus cepet sih ngelangkahnya. Kalau misalnya lama tuh ruginya bakal lebih besar. Nggak cuma buat diri sendiri, tapi buat orang yang ada kerja sama kita juga gitu loh maksudnya. Berarti kalau dari sekitar dapat support Kak, atau memang kan misal ada penjualnya saingan gitu loh, saingan atau kadang memang ada yang nggak suka gitu loh, itu gimana Kak? Itu sempet sih dulu tuh gara-gara free workshop itu sempet di chat juga sama beberapa penjual duit, Kak jangan jual privilege, kalau emang udah orang kaya tuh jangan ditebar-tebar dong kekayaannya, katanya. Maksud Anda bagaimana? Saya kalau kaya saya nggak jualan manik-manik, saya jualan emas gitu. Masalahnya saya jualan manik-manik buat cari duit juga gitu kan. Dia bilang katanya aku punya privilege orang kaya, terus makanya aku bisa bikin free workshop gratis gitu. Sebenarnya balik lagi tadi ke pengelolaan uangnya, keuangan itu penting. Jadi ada berapa persen dari penjualan untuk kita kelola lagi, terus fee dari kafe itu kita kelola lagi untuk membuat free workshop selanjutnya. Jadi itu ada persenan yang memang sudah dibuat dari penjualan untuk bisa masuk tuh ke free workshop. Jadi kalau misalnya dipikir kakaknya tuh memang punya duit, enggak, bukan gitu caranya. Tapi dari keuangannya tadi itu dikelola berapa persen untuk keuntungan, berapa persen lagi untuk mengembalikan modal, berapa persen lagi untuk membuat kegiatan baru gitu. Berarti itu semua yang ngelola kakaknya sendiri? Iya, ngelola sendiri. Jadi belajar keuangan, belajar desain, belajar semuanya yang untuk dibutuhkan. Ads mulai dari Shopee, Instagram, TikTok Shop, TikTok, semuanya itu pelajarin dari YouTube. Iya, dari YouTube. Keren banget. Tapi keren banget sih, mulai gimana ya, otodidak pun ya dari Iya, YouTube gitu loh. YouTube, TikTok gitu. Iya, jadi YouTube, TikTok kayak gitu-gitu sih. Gila sih, berarti emang apa ya, Kalau ada mau bisa sih pasti. Kalau mau pasti bisa. kalau ada niat tuh pasti Iya, jalan. bener. Niat mau. Bener. Tapi kadang tuh aku niat gitu loh Kak, niat cuma aduh berbahasa gitu, mager gimana ya, kagak jalan akhirnya. Itu yang susah banget sih Kak, godaan-godaan udahlah ntar dulu, udahlah ntar dulu gitu. Iya, bener. Tapi bisa loh kakaknya tuh konsisten, Iya. bisa sampai sekarang tuh keren loh. Soalnya itu tadi, kalau misalnya kita ngerti personal branding, kita tuh ngerti tujuan dari yang kita inginkan tuh apa sebenarnya. Jadi belajar lagi gitu loh. Jadi ke personal kita tuh dari diri sendiri tuh ngerti tujuannya tuh ini, yang mau dicapai titiknya ini. Kalau bisa lewat dari situ oke, kalau kurang jangan gitu. Minimal titiknya di situ. Kalau mau lebih boleh, kurang nggak boleh. Bahkan tuh setiap jualan itu tuh udah ada target minimal 1 juta misalnya gitu, harus dapat. Kalau kurang nggak boleh, kalau lebih harus. Jadi kalau misalnya masih kurang dikit lagi tuh kita panggilin, kakak ayo kak gini yuk beli yuk, dicoba dulu aja gitu kita jadi tuh udah nggak ada lagi rasa malu. Buat kenapa malu juga gitu kan, kita punya usaha kayak gitu. Karena sekarang anak muda tuh kebanyakan malu nggak usah promosi di story WhatsApp, padahal kadang tuh teman sendiri kita tuh butuh gitu. Malu nggak usah deh gitu, malu banget buat promosi. Kenapa malu? Itu kan selama masih bagus, positif, halal, gas aja. Ada cuannya soalnya. Nah, Kenapa enggak gitu loh. Terus kayak oh ya, aku mau nanya satu lagi, ini kan ada beberapa desain kan ya. Menurut kakak tuh desain yang mana sih yang paling sulit yang pernah kakak buat gitu
loh yang paling aduh gimana nih gitu. Yang paling banget nih gitu. Yang paling sulit adalah ketika ada customer itu mintanya tuh satu, tapi berlayer-layer. Jadi pernah minta tuh gara-gara tuh dia kalau nggak salah dia punya band gitu, terus dia mau manggung katanya, dan pengen bikin yang unik. Jadi mintanya tuh kalung, tapi tuh berlayer-layer gitu. Jadi gimana ya ini caranya? Jadi tuh bener-bener kayak ada 4 layer gitu. Jadi bener-bener kayak ada 4 layer kalung, tapi maunya jadi satu. Maunya jadi satu, satu kali kait gitu. isiannya satu gitu. Dikaitnya satu tapi ada 4 layer, jadi kelihatannya ada pakai 4 kalung gitu. Jadi Gimana itu? caranya gimana ya? Jadi sempat trial and error juga sampai berkali-kali. Ini karena kan kita kalau misalnya trial and error itu harus ditarik-tarik dulu. Jadi putus, gak boleh, ganti, buang bahan. Trial lagi, error nih, buang lagi bahannya. Jadi emang benar-benar coba-coba dulu sampai pada akhirnya ya udah deh, belajar dulu deh, coba lihat-lihat YouTube lagi, lihat-lihat di TikTok. Jadi mempergunakan sosial media sih sebenarnya untuk belajarnya juga. Ternyata gini caranya, ya udah. Tapi sempet itu pengerjaannya biasanya kalau misalnya ada pesanan itu orderan itu cuma 1 hari, dia tuh 8 hari bikinnya. Punya dia 8 hari. Wow, itu ada banyak ornamen ya kakak kayak ini kan. Iya bener, jadi itu per satu ini tuh dia tuh udah ada ini mau ini susunannya gini-gini. Request gitu ya. Aduh, ini udah request 4 layer, ada lagi titik-titiknya. Pokoknya jarak 5 cm, mau ini, jarak 5 cm jadi diukurin satu-satu. Bener-bener dia tuh pakai kalungnya sampai sini, jadi sampai dada gitu, terus sampai ke atas sini dia mau 4 layer gitu, jadi bertingkat gitu. Tapi jadi satu, jadi agaknya sulit ya gitu. Ya ilmu baru. Iya ilmu baru sih, tapi habis itu beneran mencoba lagi pakai desain yang kakaknya kasih itu, aku bikin jadi produk. Ternyata laku keras di pasaran, bener. Jadi yang berlayer-layer itu sebenarnya laku, banyak banget. Wow, Ide banget. Iya ide baru nih. kita nggak rugi dong. Nggak rugi. Produk baru. Bener, 8 hari nggak sia-sia gitu. Sia banget. Berarti Ngebuang terus setelah itu kak kan bikin yang berlayer-layer gitu itu 8 hari juga apa? Enggak, jadinya semakin dipelajari itu paling lama bikin itu paling 1 jam sekarang. Iya. Dari 8 hari loh. Iya, Bikin 1 jam. kayak 2-3 jam nih. Sekarang kalau misalnya kerja juga ditarget 1 jam itu harus bisa bikin minimal 50 produk gitu. Oh iya? Ditarget, iya. Timnya itu ditarget. Jadi mereka tuh sekarang kalau ngerjain udah udah selesai gitu. Jadi bikin kayak gini tuh 1 jamnya harus minimal 20 biji, beda-beda bentuk. 1 jam. Iya. Yang paling laku tuh apa kak? Kalau boleh tahu. Ini produknya yang paling laku, yang paling cari-cari cewek-cewek biasanya. Kayak Cewek ngehadiahin cowok, cowok ngehadiahin cewek sih biasanya gini. Ini lucu banget. Biasanya kan kalau zaman sekarang tuh pakai rokok elektrik gitu-gitu tuh biasa mereka pakai kayak gini juga. oh ada juga kak. Ada, ya yang panjang-panjang, yang pendek-pendek biasanya. Lucu. Terus ada pesanan juga dari kampus-kampus mungkin kan kayak gitu tuh kemarin ada sempat. Jadi benar-benar kalau biasanya kan kita tuh bikinnya jadi ini kan cuma segini. Ada pesanan tuh kayak 90 cm buat lanyard kampus. 90 cm. Dan dikali 150 biji. Wow. Itu kerjanya berapa lama itu kak? Itu 1 bulan. 1 bulan. Soalnya 150 biji, 150 piece 50 piece kali 90 cm. Itu begadang berapa hari gitu? Iya. Wah, Tapi mana waktu itu masih sendiri sih. Kerjanya iya. sendiri. 150 sendiri. Iya, speaker sih. Itu nggak tidur berapa hari kak kalau boleh tahu? Nggak bisa dihitung ya, kayaknya panda juga kalah ini gitu. Tapi keren sih emang. Keren banget sih. Kalau mau sukses gitu ya kita harus Ada harus nggak tidur. Nggak tidurnya dulu ya, nggak tidurnya tahan sih biasanya gitu. Berarti kalau boleh tahu itu Landiartnya ada iniannya juga kak? Iya, jadi mereka tuh ada bikin tulisannya lagi, organisasinya lagi. Oh, ada yang Mau nama-namanya. iya, kan mau warnanya oranye, biru, putih sama hitam ya. Masing-masing ada request ya kak? 150 itu request jadi gitu. Kalau yang cowok maunya pakai ini, yang cewek maunya pakai ini.
Aduh. Aku kira per orang gitu loh. Enggak, jadi emang nama organisasi sama beberapa aksen yang sama gitu. Tapi 150 itu banyak banget loh. Bukan banyak lagi. Bukan banyak sih itu. Sampai tutup sih beberapa kali. Workshopnya sampai nggak diadain gara-gara tuh fokus kerjain itu. Mm-mm. Ya, berat juga ya 150 ya. Iya. Jadi, mungkin ini ya terakhir kali ya, biar nggak kelamaan juga Kak durasinya. Gitu. Pesan Kakak selama 1,5 tahun menjalani ini, mungkin dari suka duka atau pelajaran yang bisa diambil dari usaha Kakak ini tuh gimana Kak? Kalau pesan-pesannya bangga banget ya sebenarnya sama diri sendiri. Jadi aku mau bangga juga sama diri sendiri kalau ternyata aku yang dulunya impulsif banget sama keuangan, sekarang tuh udah bisa ngatur keuangan. Terus sekarang itu mempelajari bahwa stabilnya emosi itu penting banget di dalam usaha gitu ya. Terus mempelajari bahwa ternyata tuh kita tuh harus datengin rezeki, bukan rezeki yang datang. Jadi kalau nggak bangun pagi, rezekinya ya emang hilang. Jadi patok ayam kalau Iya kata orang. benar rezeki iri. Tapi benar ternyata membuktikan itu. Jadi mulai sekarang tuh udah nggak pernah lagi bangun siang-siang, itu udah nggak pernah itu. Jadi banyak banget hal yang udah berubah di diri sendiri melalui usaha ini. Terus pengennya nyampein pesan aja sih sama semua anak muda tuh, jangan takut, jangan malu. Soalnya kebanyakan anak muda tuh malu buat sama usahanya sendiri. Gak usah malu selama kalian emang punya skill di situ, pengen dan udah punya plan bisnisnya kayak apa. Diseriusin, jangan takut, siapa tahu emang udah rezekinya di situ. Gitu. Aku juga ya gimana ada pikiran lah gitu ya. Kita nih ada pikiran, tapi belum. Dieksekusi aja, modal ada, kemauan ada, eksekusi. Oke. Kalau gagal, coba lagi. Nanti kalau misalnya udah beberapa kali nyoba, ya udah tinggalin gitu. Jangan ngerasa itu sia-sia gitu. Kalau gagal itu nggak ada yang sia-sia sih sebenarnya. Tuh. Jadi jangan takut aja kali ya buat mulai usaha. Ya aku juga nemunya kebanyakan gitu sih Kak. Bikin ini tapi takut gak laku. Iya. Bikin ini tapi Ini nggak tapi ada yang malu. beli. Banyak banget takut lah pikiran negatif gitu. Bener. Ya inovasi sih sebenarnya. Ya karena kita durasinya sudah lumayan Lumayan lama ya. Aslinya nanti editor itu untuk sebelah sini. Jadi mungkin kita udahin aja. Terima kasih banyak ya Kak. Iya udah terima mau kasih juga. invite, udah mau memberikan saran sama cara-caranya gimana sih memulai usaha di bidang manik-manik ya terutama ya. Mungkin itu aja dari podcast kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Rai Aku Ninda. dari Rika. Ais. Oke, selamat siang dan sampai jumpa. Oke. Thank you banget ya Kak. Iya thank you banget. Pengen ikut workshop. Ikut dong. Kapan sih Kak? Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu sekarang. Iya, Di Jumat. mana itu? Kalau Jumat Sabtu itu di Polinema, di Rilo, iya. Oh, di Rilo. Iya. Kalau yang Minggu itu biasanya Surabaya sama Pink Box. Oh, Pink Box ada? Ada. Kan dulu gue sering bikin story. Iya gitu. Oh. Iya. Soalnya teman-teman aku tuh banyak Mbak. Terus kalian tuh ya entah jadwalnya entah sorry, apa aku minum gitu gitu. Gitu. Sengaja ngadainnya juga di weekend sih sebenarnya biar pada bisa. Oh, mic-nya. Beach ya? Oh, beach ya.